Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 4 pendapat mengenai Imam Mahdi. Salah satunya pendapat dari Umar bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dari segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Setidaknya ada 4 pendapat terkait akan datangnya Imam Mahdi atau Al-Mahdi menjelang akhir zaman. Salah satu pendapat menyebut Imam Mahdi sudah pernah turun ke bumi dan dia adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Syekh Mutawalli Sarawi dalam bukunya berjudul Al-Ma'ad Al-Qiyamah Al-Kubra menukil pendapat Al-Alamah Hamud At-Tawajir menyebut 4 pendapat tersebut, di mana pendapat yang pertama yaitu mereka berpendapat Al-Mahdi adalah Isa bin Maryam Al-Masih. Mereka mengklaim inilah Al-Mahdi yang sesungguhnya. At-Tuwajri menjelaskan pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Muhammad bin Khalid Al-Jundi dan bahwasanya hadis tersebut tidaklah sahih. Seandainya sahih juga tidak dapat dijadikan hujah karena Isa adalah Al-Mahdi yang terbesar dalam rentang waktu antara masa Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ada sunnah yang menunjukkan bahwa ia turun di Menara Putih di kawasan Damaskus bagian timur, berhukum dengan menggunakan Al-Quran, membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani, membebaskan pajak, membinasakan pengikut agama-agama selain Islam pada zamannya. Atas dasar itu, kata At-Tuwajiri, benarlah jika kita mengatakan tidak ada Al-Mahdi yang sebenarnya selain ia. Walaupun yang lain juga boleh dikatakan Al-Mahdi, hal ini tidaklah aneh dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, kita mengatakan tidak dianggap ilmu selain ilmu yang bermanfaat, atau tidak dianggap harta selain apa yang ada di depan seseorang. Di samping itu, kita juga boleh mengatakan sesungguhnya Al-Mahdi hanyalah Isa bin Maryam. Maksudnya Al-Mahdi yang sempurna dan maksum. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Mahdi yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Mahdi yang menjadi salah satu khalifah dari Bani Abbas dan telah selesai zamannya. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ahmad dalam Al-Musnad dari Waqi, dari Syuraik, dari Ali bin Sa'id, dari Abu Qilabah, dari Tazaubah bahwa ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat bendera-bendera hitam yang datang dari Qurazan, maka datangilah walaupun kamu harus merangkak di atas salju, karena di situ terdapat Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim.
Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan Al-Bukhari dan Muslim. Namun keduanya tidak meriwayatkannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Ali bin Sa'id adalah perawi yang dipakai oleh Muslim untuk meriwayatkan yang sifatnya hanyalah muta'abah atau riwayat sekunder. Di samping itu, ia adalah perawi yang dhaif dan mempunyai banyak riwayat yang mungkar. Oleh karena itu, riwayatnya tidak dapat dipakai hujjah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Khalid, dari Asmah, dari Zauban, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal hadis di atas, riwayat ini juga diperkuat riwayat Abdul Aziz bin Al-Mukhtar dari Khalid. Dari Sunan Ibnu Majah terdapat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang sekelompok pemuda dari Bani Hasim. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, maka kedua matanya mengalirkan air mata dan berubah warna wajahnya. Maka aku bertanya, ada apa denganmu? Kami melihat di wajahmu sesuatu yang membuat kami tidak senang. Beliau menjawab, sesungguhnya kami adalah ahli bait. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan akhirat untuk kami daripada dunia, dan sesungguhnya ahli baitku akan menemui cobaan dan penguziran sampai datang suatu kaum dari kawasan timur. Bersama mereka ada bendera-bendera hitam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta hak akan tetapi tidak diberi. Lalu mereka berperang dan diberi kemenangan dalam perang tersebut. Setelah itu mereka diberi apa yang mereka minta, namun kini mereka tidak mau menerimanya. Karena mereka tidak mau menerima hak tersebut diberikan kepada seseorang laki-laki dari ahli baitku, maka ia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi oleh kesoliman. Barang siapa di antara kalian menemukan keadaan demikian, maka datangilah mereka walaupun harus merangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4082. Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Dalam sanad hadis tersebut terdapat Yazid bin Abi Sayyid, seorang yang buruk hafalannya, kacau pikirannya di saat akhir-akhir umurnya dan tamak terhadap harta dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tuwaijrih menjelaskan hadis ini dan hadis sebelumnya, walaupun seandainya sahih, tidak dapat digunakan dalil bahwa Al-Mahdi yang berkuasa dari Bani Abbas adalah Al-Mahdi yang muncul pada akhir zaman. Akan tetapi ia adalah Al-Mahdi seperti Al-Mahdi yang lain. Sebagai contoh, Al-Mahdi Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Umar ini lebih berhak mendapat julukan Al-Mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin, atau yang mendapatkan petunjuk setelahku. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat bahwa Umar bin Abdul Aziz termasuk dari mereka.
Tidak dapat diragukan lagi bahwa ia adalah seseorang yang rasyid atau bijaksana, dan Mahdi mendapat petunjuk agar akan tetapi ia bukanlah Al-Mahdi yang muncul pada akhir zaman. Al-Mahdi adalah orang yang selalu berpihak pada kebaikan dan kebijaksanaan, seperti Dajjal yang selalu berpihak pada kejahatan dan kesesatan. Sebagaimana di sekitar Dajjal yang paling besar pemilik hal-hal yang aneh dari segi adat terdapat Dajjal pembohong, maka di sekitar Al-Mahdi yang agung terdapat Al-Mahdi lain yang bijaksana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Al-Mahdi yang sebenarnya berasal dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Al-Hasan bin Ali, yang muncul pada akhir zaman yang sudah penuh dengan kezaliman dan kecurangan, maka ia memenuhinya dengan keadilan. Kebanyakan hadis yang menunjukkan ini, sedangkan Al-Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan. Terdapat rahasia, yaitu Al-Hasan radhiyallahu anhu meninggalkan kekhilafaannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara keturunannya orang yang menjadi khalifah yang memenuhi bumi dengan keadilan. Ini sudah menjadi sunnatullah, yaitu orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya atau keturunannya sesuatu yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Keadaan ini berbeda dengan Al-Husain. Ia telah berusaha keras mendapatkan kekhalifaan dan bahkan menempuhnya melalui jalan peperangan. Namun apa yang ia lakukan tidak membawa hasil apa-apa. Wallahu alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian pendapat terakhir atau pendapat yang keempat, yaitu didasarkan pada hadis riwayat Abu Nuaim bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar seseorang laki-laki dari ahli baitku yang mengamalkan sunnahku. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah kepadanya dari langit, dan bumi mengeluarkan berkah kepadanya. Ia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Ia beramal seperti selama 7 tahun dan ia turun di Baitul Maqdis. Abu Nuaim juga meriwayatkan bahwa Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah kepada kami, dan dalam ceramah itu beliau menyebutkan Dajjal. Beliau berkata, maka kota Madinah membersihkan kotorannya sebagaimana ubaban atau alat peniup api tukang besi membersihkan kotoran besi. Hari itu dinamakan hari Al-Khalas atau hari pembersihan. Suraik bertanya, bagaimana orang Arab pada waktu itu? Mereka pada waktu itu sedikit, kebanyakan mereka di Baitul Maqdis, dan imam mereka adalah Imam Al-Mahdi, seorang laki-laki yang soleh, jawab Rasul. Abu Nuaim juga meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan binasa suatu umat yang aku berada di awalnya. Isa bin Maryam berada di akhirannya, dan Al-Mahdi berada di tengahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan binasa suatu umat yang aku berada di awalnya, Isa Maryam berada di akhirannya, dan Al-Mahdi berada di tengah-tengahnya. At-Tuwajrih menjelaskan hadis-hadis ini, walaupun di tengah-tengah sanadnya terdapat unsur dihaif dan aneh,
masing-masing saling memperkuat dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah atau 4 pendapat mengenai Imam Mahdi, yang salah satunya termasuk Umar bin Abdul Aziz. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bersama, kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.